Dan kita ke lantai Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini 16 Januari 2024 ditutup menguat 0,66% atau naik 47,17 poin ke level 7.154,66. Sejak bel pembukaan perdagangan, IHSG dibuka di posisi 7.115,05, sempat menyentuh level tertinggi di level 7.178,81 dan level terendah di 7.084,30. 7 dari 11 indeks sektoral menopang penguatan IHSG, diantaranya sektor barang konsumsi primer dan non-primer, sektor properti dan real estate, sektor teknologi, sektor energi, sektor perindustrian, dan sektor keuangan. Saham grup Barito juga kembali menguat, diantaranya Brand, Cuan, dan PTRO dengan harapan MSCI. Kemudian saham Ratu langsung tembus auto reject atas setelah bursa membuka kembali perdagangan sahamnya. Volume perdagangan hari ini tercatat mencapai 20,96 miliar lembar saham dengan nilai 11,39 triliun rupiah. Untuk mengetahui lebih jauh saat ini ada senior technical analis Panin Sekuritas, Mayang Anggita yang sudah terhubung bersama kami. Selamat sore Bu Mayang. Halo, selamat Iya, sore Bu. halo, selamat sore. Baik, Bu Mayang, apa kabar Bu? Baik. Baik Bu Mayang, kita melihat IHSG hari ini melanjutkan tren positifnya. Apakah ini pertanda baik atau memang masih ada tahap konsolidasi saja? Apa analisa Anda, Bu? Oke, jadi untuk pergerakan IHSG-nya ini bertahan ya di atas support MA5 di angka 7095. Nah, jadi pada perdagangan kemarin itu kan IHSG-nya ditutupnya hijau, masih bertahan di atas MA. Jadi masih ada kemungkinan untuk menguat. Nah, hari ini IHSG-nya menguat, ditutup di atas MA5 dan MA20. Artinya untuk besok, untuk Senin pekan depan itu sebetulnya ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Titik kuncinya itu ada di 7197 di level previous high. Jadi angka 7197 ini harus mampu ditembus dulu, baru kemudian terbuka peluang untuk lanjut naik lagi ke target selanjutnya itu di sekitaran 7300, 7400. Baik Bu Mayang, lantas bagaimana proyeksi IHSG pekan depan? Data apa yang harus dicermati? Apakah kita perlu khawatir dengan pelantikan Presiden Donald Trump? Oke, jadi sebetulnya kalau misalkan untuk pekan depan itu dari sisi IHSG secara teknikal itu ada potensi untuk menguat tadi ya. Untuk target price-nya itu yang pertama ada di MA50 di angka 7215, kemudian target selanjutnya itu ada di 7340 sampai 7400. Kemudian kalau misalkan dari sisi makroekonominya, eh, pelantikan Trump ini juga kemungkinan akan menambah dinamika di pasar global ya, terutama dari kebijakan proteksionisnya Presiden Trump, seperti misalkan kayak ada tarif impor, pembatasan perdagangan. Nah, ini bisa berdampak negatif terhadap pasar saham global gitu. Jadi nggak cuma di Indonesia aja, tapi seluruh dunia berpotensi terdampak karena memang kan namanya ada berita, pasti ada volatilitas dan ada pergerakan harga yang menyesuaikan sama psikologis kebijakannya kayak gitu. Jadi, tapi sebetulnya dengan adanya volatilitas ini justru kita bisa memanfaatkan momentum itu untuk bisa cari cuan di saham-saham. Jadi fokusnya ke persatuan sahamnya aja. Baik Bu Mayang, hari pertama setelah dilantik itu kan Donald Trump akan menandatangani sejumlah executive orders. Salah satunya segera menetapkan status darurat ekonomi nasional. Apakah pasar akan berfluktuasi? Seperti apa analisa Anda, Bu? Ya, darurat nasional ekonomi ini kan misalnya kayak memberlakukan kenaikan tarif impor baru, kemudian juga kabarnya ada wewenang untuk presiden untuk mengelola impornya selama keadaan darurat nasional ini. Jadi tentunya ini akan berpotensi meningkatkan fluktuasi di pasar kayak gitu karena orang-orang yang trading di dalamnya, Pak,
Jadi para pelaku pasar pastinya kan juga menyesuaikan strateginya dengan keadaan saat itu. Jadi ini akan berpotensi untuk meningkatkan fluktuasi di pasar karena pelaku pasar juga perlu mengambil sikap ya dari langkah-langkah ekonomi eh, Presiden Trump nanti. Kemudian kalau misalkan dari kita sih mungkin itu tadi, jadi ada ketidakpastian yang ditimbulkan ini yang akhirnya akan berpengaruh ke aliran dana asing gitu. Apakah dana asingnya ini akan balik lagi ke sana atau justru tetap lebih fokus ke emerging market. Jadi kita tunggu aja minggu depan bagaimana reaksi dari market. Baik Bu Mayang, lalu Indonesia ini kan baru saja memenangkan gugatan di WTO terkait aksi diskriminatif Uni Eropa terhadap biodiesel Indonesia. Apakah akan berdampak pada saham-saham emiten minyak sawit, Bu? Oke, untuk saham-saham sawit, jadi gini, kemenangan Indonesia dalam gugatan WTO ini ada dampak positif pastinya untuk emiten sawit karena yang tadinya ada hambatan dan tarif-tarif yang dipasang tinggi sama Uni Eropa. Nah, ini kan udah mulai berkurang nih hambatannya. Artinya ada peluang baru untuk ekspor yang lebih lagi. Tentunya ini akan berdampak positif sama saham-saham sawit. Sebetulnya saham-saham CPO ini memang beberapa ada yang udah mulai naik ya. Jadi mungkin bisa dipantauin aja beberapa sahamnya begitu. Jadi kita fokusnya ke persatuan sahamnya aja karena kadang-kadang tuh sawit tuh geraknya beda sendiri nih. Kadang harga CPO-nya naik, tapi per saham satuan saham sawitnya ini beda-beda geraknya. Jadi lebih baik kita fokus ke persatuan sahamnya supaya kita bisa adjust strategi tradingnya untuk lebih spesifik seperti itu. Baik Bu, mungkin bisa disebutkan rekomendasi sahamnya apa saja Bu? Oke, kalau untuk saham-saham sawit, sebentar ya, aku cek. Untuk saham misalkan kayak SIMP, SIMP ini bisa tungguin di bawah aja. Jadi secara jangka menengah ini, sorry, secara jangka pendek ya dari 19 Desember lalu ini geraknya cenderung uptrend. Jadi sebetulnya ini juga bagus untuk SIMP, cuman rekomendasinya ini masih buy on weakness aja. Kayak gitu. Jadi buy on weakness di sekitaran 970, nanti untuk target price-nya bisa di 380 seperti itu. Kemudian eh, Mbak Maria mungkin bisa bantu saham-sahamnya biar aku bantu cariin. Oke, saham. Iya, paling itu untuk saham-saham sawit ada beberapa. Jadi kayak misalkan ada AALI, sorry. Untuk AALI aku cek ya. AALI, Astra Agro Lestari ini posisinya juga masih cukup bagus. Ini ada di MA5, jadi artinya masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Untuk target price yang pertama itu ada di sekitaran 6200 di titik previous high 6200. Jadi 6100 sampai 6200 itu target price-nya untuk AALI. Tapi most of them ini tren jangka pendeknya naik tapi majornya cenderung sideways. Artinya untuk kita trading di saham-saham yang CPO ini baiknya disesuaikan lagi sama risk profile-nya dan disarankan untuk tradingnya jangka pendek aja karena memang secara jangka panjang trennya itu sideways gitu. Baik, terima kasih Bu Mayang untuk waktu serta analisa Anda yang sangat berharga bagi kami. Selamat beraktivitas kembali Bu Mayang. Terima kasih.